Penglihatan Nabi Yehezkiel di lembah tulang-tulang kering terdapat dalam kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 1 sampai dengan 14. Pada suatu masa ketika bangsa Israel sedang mengalami masa yang sangat sulit, ada seorang nabi Tuhan bernama Yehezkiel. Saat itu bangsa Israel tidak sedang berada di tanah mereka sendiri. Mereka hidup dalam pembuangan. Kota mereka telah hancur, rumah-rumah mereka ditinggalkan, dan bait Allah yang dahulu menjadi tempat ibadah telah runtuh juga. Orang-orang kehilangan harapan. Mereka mulai berpikir, apakah Tuhan masih mengingat kami? Apakah masa depan kami sudah berakhir? Apakah masih ada harapan bagi bangsa yang telah jatuh? Di tengah keadaan yang penuh kesedihan itu, Tuhan memberikan sebuah penglihatan yang luar biasa kepada Yehezkiel. Suatu hari, kuasa Tuhan datang atas dirinya. Dalam penglihatan itu, Roh Tuhan membawa Yehezkiel ke sebuah tempat yang tidak biasa. Ia dibawa ke sebuah lembah. Namun, lembah itu bukan lembah yang hijau dan penuh kehidupan. Lembah itu dipenuhi oleh tulang-tulang yang sangat banyak. Tulang-tulang itu berserakan di mana-mana. Bukan hanya banyak, tetapi juga sangat kering. Yehezkiel berdiri di tengah pemandangan yang sunyi dan mengerikan. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan, tidak ada gerakan, hanya sisa-sisa dari sesuatu yang dahulu pernah hidup. Tuhan membawa Yehezkiel berjalan mengelilingi lembah itu. Semakin ia melihat, semakin jelas bahwa tidak ada harapan secara manusia. Tulang-tulang itu benar-benar mati, sangat lama mati. Kemudian Tuhan bertanya kepada Yehezkiel, "Anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali?" Pertanyaan itu sangat sulit. Secara logika, tulang yang sudah kering tentu tidak bisa hidup. Tetapi Yehezkiel tidak menjawab berdasarkan penglihatannya. Ia berkata, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Jawaban itu menunjukkan iman. Yehezkiel tidak berkata, "Tidak mungkin." Ia juga tidak mengaku tahu. Ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan memberi perintah, "Bernubuatlah kepada tulang-tulang ini." Bayangkan, berbicara kepada tulang, bukan kepada manusia, bukan kepada orang yang sedang mendengar, tetapi kepada tulang-tulang yang mati. Namun Yehezkiel taat. Ia mulai berkata seperti yang diperintahkan Tuhan. "Hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku akan memberi nafas hidup kepadamu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu. Aku akan menumbuhkan daging atasmu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Aku akan memberikan nafas hidup ke dalammu. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Yehezkiel menyampaikan firman itu. Dan sesuatu mulai terjadi. Tiba-tiba terdengar suara gemeretak. Suara yang semakin lama semakin besar. Tulang-tulang mulai bergerak. Tulang yang satu mendekati pasangannya. Tulang kaki bertemu. Tulang tangan tersusun. Tulang belakang berdiri. Kerangka demi kerangka mulai terbentuk. Yehezkiel menyaksikan semuanya. Kemudian urat-urat mulai muncul. Daging mulai menutupi tulang. Kulit mulai membungkus tubuh satu persatu. Seluruh lembah yang tadinya penuh tulang kering berubah menjadi penuh tubuh manusia. Namun ada satu hal yang masih kurang. Mereka belum hidup. Mereka berdiri tanpa nafas. Kemudian Tuhan berkata lagi kepada Yehezkiel, "Bernubuatlah kepada nafas hidup." Yehezkiel kembali taat. Ia berkata, "Datanglah, hai nafas hidup, dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Dan saat itu
nafas masuk. Tubuh-tubuh itu mulai bergerak. Dada mereka naik dan turun. Mata mereka terbuka. Mereka berdiri, bukan hanya beberapa orang, tetapi menjadi tentara yang sangat besar. Lembah yang tadinya penuh kematian sekarang dipenuhi kehidupan. Kemudian Tuhan menjelaskan arti penglihatan itu kepada Yehezkiel. Tuhan berkata, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Bangsa itu berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Tetapi Tuhan memberikan janji, aku akan membuka kuburmu, aku akan membawa kamu keluar, aku akan membawa kamu kembali ke tanahmu, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Pesan Tuhan sangat jelas. Tuhan mampu menghidupkan apa yang dianggap sudah selesai. Apa yang tampak mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Lembah tulang kering bukan sekedar tentang tulang. Itu adalah gambaran hati yang kehilangan harapan, gambaran kehidupan yang terasa hancur, gambaran orang yang merasa semuanya sudah terlambat. Namun Tuhan berkata, aku masih bekerja. Ketika manusia melihat akhir, Tuhan melihat awal yang baru. Ketika manusia melihat kehancuran, Tuhan melihat pemulihan. Ketika manusia berkata, tidak ada harapan lagi, Tuhan berkata, hidup masih bisa dipulihkan. Kisah ini juga mengajarkan bahwa firman Tuhan memiliki kuasa. Yehezkiel tidak menghidupkan tulang dengan kekuatannya sendiri. Ia hanya taat menyampaikan apa yang Tuhan katakan, dan Tuhan yang melakukan sisanya. Demikian pula dalam hidup. Kadang ada situasi yang terlihat seperti lembah tulang kering, mimpi yang gagal, hubungan yang rusak, harapan yang memudar, namun Tuhan yang sama tetap sanggup membawa kehidupan. Melalui penglihatan ini, Tuhan mengingatkan bahwa tidak ada keadaan yang terlalu mati baginya. Tidak ada lembah yang terlalu kering, tidak ada masa depan yang terlalu hancur. Selama Tuhan bekerja, harapan tetap ada. Dan sejak hari itu, pesan yang diterima Yehezkiel terus diingat. Tuhan adalah sumber kehidupan. Ia memulihkan, Ia membangkitkan, Ia memberi harapan. Dan ketika rohnya bekerja, tulang-tulang yang kering pun dapat hidup kembali. Makna penglihatan Nabi Yehezkiel. Pertama, sebagai proses pemulihan. Atas perintah Tuhan, Yehezkiel bernubuat dan tulang-tulang itu menyambung kembali, dibalut urat, daging dan kulit. Kemudian nafas kehidupan masuk ke dalam tubuh tersebut sehingga mereka hidup dan bangkit menjadi pasukan yang sangat besar. Kedua, nubuat tersebut merupakan janji Tuhan untuk membangkitkan dan memulihkan kembali bangsa Israel yang saat itu merasa harapan mereka telah sirna karena pembuangan.